Supaya mujizat kuasa-Mu masih terjadi. Amin. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan pembuat mujizat. Sebab itu kami ada di tempat ini karena kami melihat dan merasakan kuasa-Mu, kasih-Mu yang sangat luar biasa. Hari ini kami tahu bahwa Yesus itu yang paling terbaik dalam hidup kami. Tidak ada yang lain dalam hidup kami. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Tiada satu dapat ku banggakan, semua karena cinta. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, tatapan hidup di keluarga.
jangan tinggalkan aku. Engkau rasa selama aku hidup. Mari angkat tanganmu, jemaat saja sih. Yesus. Amin. Bapa, Engkau alasan Kami perlu Engkau Tuhan. We need you Jesus. Kami perlu Yesus. Di luar Engkau kami tidak mampu Tuhan. Di luar Engkau kami tidak sanggup Tuhan. We worship you. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Yesus kami yang kami banggakan, you are hero. Kau di tempat ini Tuhan. We worship you. You are hero. Kau di tempat ini Tuhan. kami sembah, kami sanjung namamu Yesus, Yesus. Kau yang kami rindu, Kau yang kami penuh.
Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Jiwa, kami tahu kami perlu Engkau. Biar kuasa-Mu kami selalu ada tempat ketika kami datang ke tempat Engkau ya Bapa. Dan
ada bersama dengan kami di tempat ini. Sebab itu kami mau menikmati Engkau, menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Siapapun kami, apapun keadaan kami, Engkau tempat yang paling aman Tuhan. Kami berlari, kami tersungkur, kami mengalami Engkau, kami dikuatkan, kami dipulihkan. Karena Engkau tamu istimewa, Engkau Bapa yang luar biasa. Kami sanjung Engkau di tempat ini. Dia mengampuni kami, menyucikan kami. Dan hati kami terbuka lebar untuk Engkau. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Demi nama Yesus, kami terbatas, tapi Yesus kami luar biasa. Kami beri hormat bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus yang percaya, boleh kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Allah. Give to the Lord the big in Jesus mighty name. Semua yang percaya boleh katakan amin. Amin. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kehadiran Tuhan itu lebih di atas segala-galanya. Setuju boleh katakan amin. Ada sebuah lagu yang saya tulis bahwa ketika kita melewati tempat-tempat yang sulit, selalu ingat bahwa Tuhan ada di sana buat kita, menopang kita, menguatkan kita. Setuju boleh katakan amin. Thank you Father. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah tauban badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh sama-sama kita nyanyikan lagu. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya
pun ku tahu, amin, tangan meski taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Yang percaya boleh angkat tangan, boleh sing. Ku tak mengerti semua yang terjadi. Tanganmu menopangku meski tanpa badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku, ya. Hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Amin. Amin. Dia tempat perlindungan kita. Amin, Bapak Ibu. Dia Tuhan yang kita bisa percaya segala-galanya. Amin. Kau segala-galanya. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindungan. Katakan, ku percaya. Amin. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Kita mencatat Dia perlindungan. Masih ada mujizat. Masih ada berarti kadang-kadang itu sudah detik terakhir, menit terakhir. Tapi masih ada. Setuju, boleh katakan amin. Masih ada mujizat itu ketika kelihatannya tidak ada harapan. Alkitab mencatat Dia Tuhan pembuat mujizat. Dia Tuhan segala-galanya. Dia Tuhan yang bekerja dan tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa.
kita punya Tuhan yang bukan hanya kita tahu, bukan hanya sesuatu yang oh ya kita kenal karena kita mendengar, karena kita ikuti. Tapi biarkan Yesus itu kita alami setiap hari. Yang setuju boleh katakan amin. Saya percaya hanya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan terus mengalami penyertaannya. Dia akan terus mengalami tangannya yang luar biasa. Dia akan terus mengalami kasih setianya yang tidak pernah habis. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Yesus adalah suatu kehormatan. Setuju boleh katakan amin. Mengikut Yesus adalah sesuatu hal yang sangat mengagumkan. Mungkin bagi orang yang di luar yang tidak kenal siapa Yesus, mungkin orang akan merasa, oh ke gereja doang ya, oh ya udah ikut Tuhan doang ya. Mungkin hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh mereka mengalami setiap hari, yang mengalami tangan Tuhan yang luar biasa yang selalu ada buat setiap kita, engkau akan merasa bahwa Yesus itu melebihi sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Setuju boleh katakan amin. Mengikut Tuhan itu adalah sesuatu yang merupakan hal yang sangat termulia, barang yang mahal yang kita punya, yang kita dapati Bapak Ibu Saudara. Dan salah satu yang harus kita lakukan ketika kita mengikuti Yesus, bagaimana kita mengetahui dan mengalaminya semua dalam yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saya beri tema sharing yang singkat yang saya akan bagikan, karena kita sudah menyembah Tuhan. Ketika engkau tidak mengerti semua yang sudah terjadi, seperti lagu yang saya tulis tadi, ada banyak hal yang kita bisa cerna dengan pikiran kita Bapak Ibu. Ada banyak hal yang tidak bisa kita cerna dengan pikiran kita. Semua yang terjadi, bahkan semua yang sudah lewat, bahkan yang hari ini ada ataupun yang nanti esok akan terjadi. We never know. Kita tidak pernah tertahu apapun itu Bapak Ibu Saudara. Tapi satu yang kita tahu, bahwa ada Tuhan yang luar biasa, yang dia selalu berjanji bahwa kuatkan hatimu. Dalam kitab Yosua diulang-ulang dikatakan jangan takut, kuatkan hatimu, jangan getar. Kenapa diulang-ulang saudara? Karena Tuhan tahu bahwa ada momen Anda sering getar, saya sering getar dan takut. Sebab itu berulang-ulang dia katakan bahwa don't be afraid, jangan takut. I am here, aku di sini. Itu yang akan menguatkan setiap kita, apapun keadaan kita. Mungkin Bapak Ibu yang sedang beribadah, kadang-kadang Anda sulit untuk mengangkat tangan, Anda sulit untuk berkata Tuhan itu baik karena keadaannya lagi sangat tidak baik, dan Anda punya alasan yang cukup kuat untuk sulit berkata Lord you are good. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, di tengah jemaat Tuhan, Anda tetap memutuskan ingin menyembah Tuhan. Itu penyembahan yang sesungguhnya. Ketika engkau tidak punya kekuatan untuk menyembah Tuhan, karena keadaan, karena sesuatu yang terjadi, karena banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi Bapak Ibu mengambil keputusan, aku tetap akan berkata engkau baik, aku akan menyembah. Sekalipun di sini gak mendukung saudara, sekalipun dalam pikiran kita sudah kalang kabut, sudah gak tahu jelas apa, tapi saudara tetap mau berkata dengan berat hati, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, ketika murid-murid Tuhan ada di penjara, ketika Paulus, Silas, Petrus, mereka ketika pada zaman itu mereka tuh dikejar-kejar, mau dipenjara dan yang lain, disesah, sudah dicambuk. Dan suatu waktu mereka di dalam penjara, sudah habis dicambuk, mungkin belum makan dan yang lain. It's not easy untuk menyembah Tuhan tanpa musik. Tidak ada rame singers, tidak ada crowd audience, nggak ada.
Itu penyembahan sesungguhnya. That's the true worshiper. Ketika saya mendoakan seorang ibu di bagian belakang dengan tergoncang-goncang mengeluarkan air mata, itu adalah penyembahan yang paling terbaik yang ibu bisa bawa. Karena ibu tidak punya alasan untuk menyembah Tuhan karena begitu sulit, begitu tidak mampu. Tapi kita mengambil keputusan untuk, Lord, I worship you. Dengan kata lain, Tuhan, aku setuju dengan Engkau. Aku tidak kecewa dengan Engkau. Mereka menyembah Tuhan. Paulus dan Silas itu, Petrus, semua ketika dikejar-kejar. Tidak ada orang yang tepuk tangan. Tidak ada orang yang kemudian dengan alat yang bagus. Gak ada, Bapak Ibu. Tapi mereka menyembah Tuhan seperti yang belum pernah terjadi yang mereka rasakan. Mereka menyembah Tuhan ketika tidak ada dasar sama sekali. Mood tidak mendukung, keadaan tidak mendukung, fisik sakit, kecewa karena dituduh dan kemudian dicambuk. Alkitab mencatat mereka disesah. Tapi kemudian Alkitab mencatat di tengah malam, semua orang mungkin di penjara itu lagi tidur. Tapi ada suara yang sayup-sayup. Mereka nyanyi dengan sisa tenaga. Mereka sembah Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dikatakan setiap engsel-engsel dari setiap besi-besi itu terlepas. Can you imagine? That's the power of worshiper. Itu kekuatan dari penyembah yang sesungguhnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah penyembah yang sejati. Yang setuju? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik? Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena kita meyakini satu hal, bahwa semua yang terjadi kita mungkin tidak mengerti. Seperti lagu tadi berkata bahwa banyak hal yang aku tidak mengerti, tapi satu yang aku tahu, tangan siapa yang menopang aku. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Jawab Yesus kepada mereka ketika mereka banyak hal yang mereka pertanyakan. Ini ayat yang seumur hidup ketika saya terima Yesus. Ini yang selalu saya ingat ketika ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan, di luar ekspektasi, di luar yang saya pikirkan, dan kemudian it's happened. Saya selalu ingat ada banyak firman Tuhan yang meneguhkan, salah satunya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. One day, next time. Apa yang akan kita mengerti next time? Next time itu berbicara kesetiaan kita, Bu. Kelak. Jadi mungkin bahkan bukan hari ini Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu tetap setia, tetap percaya dalam keadaan apapun, seperti murid-murid Tuhan. Mereka menyembah Tuhan di tengah malam, dan Alkitab mencatat suara mereka didengar di seluruh penjara. Dan dikatakan setiap besi-besi belenggu-belenggu yang mengikat membelenggu mereka di ruang tengah, di tempat yang paling berat. Saudara, belenggunya, besinya itu terlepas ketika mereka mengangkat pujian bagi Tuhan di tempat yang gelap, di tempat yang sunyi. Apapun keadaan kita hari ini, mungkin sedang ada di tempat yang gelap, mungkin sedang ada di tempat-tempat yang terikat, terbelenggu oleh berbagai ketakutan, Bapak Ibu. Tapi satu yang kita tahu, bahwa pintu penjara itu tidak selamanya akan mengikat setiap kita. Keadaan mungkin tertutup, keadaan mungkin membelenggu kita, tapi tangan siapa yang kemudian menopang kita ketika kita sedang menyembah Tuhan, ketika kita sedang meninggikan Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang kita tidak mengerti, saudara. Kekuatan, cinta, dan kesetiaan
akan membawa Bapak Ibu mengenal semua yang terjadi yang kita tidak tahu. One day, next time, kita akan tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sekali Tuhan yang bekerja itu Tuhan yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat dengan jelas, malam itu mereka dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 35 sampai ke 40 itu ayat-ayat yang dicatat. Mereka itu dikawal, mereka itu ditaruh di tempat-tempat yang sulit. Tetapi ketika umat Allah, mereka mengangkat hati, menyembah. Kenapa mereka menyembah? Karena mereka mengambil keputusan bahwa sekalipun mereka tidak mengerti, tapi mereka tetap menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada berapa di antara kita yang hari ini terlalu banyak alasan yang ada, Pak? Terlalu banyak hal yang mengalihkan pandangan kita untuk mengikut Tuhan dengan setia. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai ke 32, saya baca beberapa ayat Bapak Ibu, supaya kita boleh sama-sama bisa melihat kondisi di saat itu. Setelah mereka berkali-kali didera, ayat 23 dan seterusnya, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Boleh katakan dengan saya, sungguh-sungguh. Artinya mereka diikat sangat kuat. Hari ini mungkin belenggu, ikatan, ketakutan itu sedang membelenggu hidup kita, Bapak Ibu, teman-teman anak muda. Mungkin terlalu kuat belenggu yang ada mengikat Anda. Alkitab mencatat sesuai dengan perintah itu diberikan, dijaga dengan ketat. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Dan dia katakan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Bapak Ibu, pasungan yang kuat dan ditaruh di tengah. Jadi susah untuk keluar atau membebaskan diri atau kabur. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengambil keputusan seperti yang dikatakan di kitab Yohanes tadi. Mereka nggak ngerti hari itu, tapi mereka memilih menyembah Tuhan. Mereka nggak ngerti apa yang terjadi, tapi mereka memilih tetap setia kepada Tuhan. Dia katakan, tetapi kira-kira tengah malam itu sudah lapar, nggak ada makanan enak, nggak ada kue tiaw, mungkin nggak ada babi panggang, nggak minum, mungkin sudah capek, kurang tidur. Tengah malam waktunya tidur dan itu udah sangat kelelahan. Kadang-kadang justru ketika mujizat belum terjadi, Anda kehabisan tenaga, Bapak Ibu Saudara. Tetap menjadi kuat. Kadang-kadang ketika engkau ingin menyerah, justru mujizat itu datang dan menghampiri Anda dan saya. Alkitab mencatat dengan jelas, dia katakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu, mereka nggak pakai sekolah vokal, mereka tidak pecah suara, mereka tidak ada alat musik, Bapak Ibu Saudara, tapi suara mereka itu menggetarkan seluruh penjara. Can you imagine? That's the true worshiper. Berapa di antara saudara rindu untuk menjadi penyembah Tuhan yang sejati? Boleh lambaikan tangan. Yes, mari kita beri tepuk tangan yang terbaik. Penyembahan yang sesungguhnya ketika tidak ada orang melihat Anda. Penyembahan sesungguhnya ketika engkau tidak punya media apapun yang membuat engkau ingin menyembah Tuhan dengan baik. Penyembahan sesungguhnya ketika engkau tidak mampu untuk menyembah dan engkau memilih, I will worship you Lord. Itu nilai value-nya luar biasa. Dikatakan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.
Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menyembah Tuhan, mungkin masalah tetap sama Bapak Ibu, teman-teman. Tapi ada banyak hal belenggu yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita terikat, itu dilepaskan. Boleh berkata dengan saya, dilepaskan. Mungkin masalah tetap sama, tapi tekanan, depresi, pressure itu terlepas dari Anda dan saya. Sehingga Anda pulang, ketika engkau menyembah Allah, engkau beribadah, engkau pulang, masalah tetap sama, tapi ikatan itu terlepaskan. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga engkau mampu untuk berjalan mengikut Tuhan dan melihat mujizat itu masih bisa terjadi bahkan ketika menit-menit terakhir. Yang setuju boleh katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat. Dia yang bekerja berbagai cara, berbagai metode, dan dia tidak terikat dengan satu dua cara. Dia bisa bekerja ketika engkau tidak mengerti cara dan bagaimana bentuk dia bekerja. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Yang kita perlu lakukan, mempercayai Tuhan. Paulus dan Silas, mereka mempercayai bahwa meskipun mereka dibelenggu, mereka tetap bisa menyembah Tuhan, dan Tuhan mereka tidak bisa dicuri, diambil oleh siapapun. Saudara, firman Allah berkata satu hal yang kita lihat, Mazmur 146. Yang perlu kita lakukan, kita perlu bangga punya Tuhan. Kalau engkau bangga, kau tidak akan takut. Loh, saya punya sesuatu. Benar Bapak Ibu? Ya kan? Mungkin kita tidak punya banyak, tapi kita punya sesuatu dan perlu kita bangga. Orang takut, semua media sosial mengatakan bahwa 2023 menakutkan, tapi Yesus bilang jangan takut. Setuju boleh katakan amin? Boleh katakan kiri kanan, jangan takut. Karena itu Tuhan yang bilang. Media sosial bilang gelap, takut, mengerikan. Alkitab mencatat, ini satu ayat saya bacakan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi yang harus kita lakukan, kita harus bangga bahwa kita punya Tuhan. Itu harus, saudara. Karena kalau Anda dan saya punya Tuhan, Anda punya semuanya. Dia katakan berbahagia, blessed, orang yang mempunyai Tuhan sebagai penolong, dan harapannya itu bukan kepada keadaan, bukan kepada manusia, bukan bahkan kepada pekerjaan kita, tetapi kepada Tuhan yang sanggup memberkati, sanggup membuka jalan, sanggup menyembuhkan, sanggup memberikan kemenangan yang luar biasa ketika bahkan engkau ingin menyerah. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bangga punya Yesus. Saudara, pernah nggak saudara, mungkin Bapak Ibu yang udah punya anak besar-besar ya, atau orang tua, dia selalu banggain anaknya, banggain cucunya, atau banggain semua hal yang pernah dia dulu. Pernah nggak kita hari ini nggak punya apa-apa tapi masih bangga punya Yesus? Setuju boleh katakan amin. Itu yang membuat Bapak Ibu yang tadinya tidak mengerti, kau akan dibuat mengerti. Kenapa? Saya bangga, gak punya banyak, gak punya apa-apa mungkin, tapi Yesus dalam saya. Yesus di dalam saya di dalam Yesus, dan saya bangga. Ketika saya jalan bersama dengan artis siapalah, Celine Dion, jalan pegangan tangan, ngobrol bareng, bangga nggak? Bangga, Bu. Bangga. Kadang kita suka nggak bangga, Bapak Ibu. Padahal Yesus jalan bersama kita. Kita suka lupa. Oh, Yesus itu segala-galanya. Kita nggak punya banyak, nggak apa-apa. Kita punya sumbernya. Kita nggak punya ikan, kita punya samudranya. Jadi boleh katakan amin. Dan dia selalu berjanji bilang, jangan takut, jangan takut. Dia mencari satu orang yang bersungguh-sungguh. Dari satu orang ini seisi keluarga diselamatkan.
anak-anak kita kemudian menuai apa yang kita pegang, apa yang kita lakukan, nilai-nilai kerajaan Allah yang kita bangun dengan kesetiaan. Sebab itu berjalan bersama dengan Tuhan bukan 1 hari, bukan 1 tahun, for the rest of our life. Dan engkau akan melihat kau tidak pernah menyesal pernah mengikuti Yesus. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia katakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah sebagai penolong. Kalau saya bangga dengan seseorang yang saya tahu dia pasti bisa tolong, saudara, itu merupakan kehormatan seorang ayah ketika anaknya bilang, "Pak, aku yakin papa bisa bayar uang sekolah." Sekalipun dia tahu papanya susah, papanya akan usaha, tapi kalau anak bilang, "Pak, aku gak percaya papa bisa bayar uang sekolah," bapak ibu, orang tuanya akan rasa tersinggung, merasa direndahkan. Saudara, ketika engkau merasa aku kagum punya Yesus penolong, dia belum tolong kita, dia belum buka jalan kita, bapak ibu, Anda sudah begitu bangga. Kau akan melihat tangannya bekerja, bahkan di luar ekspektasi bapak ibu. Dia bekerja di belakang layar ketika engkau bahkan ingin menyerah, dia masih bekerja. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tangannya masih bekerja. Dikatakan pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan berharap kepada 2023 kita banyak mungkin orang yang bisa tolong, bahkan harap kepada Tuhan. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri, pelindung. Dia gak tinggalkan kita sendiri. Artinya kalau kita sendiri, it's not the end, bukan akhir segala-galanya. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara bapak ibu yang hari ini mau bangga punya Yesus? Yes. Dan taruh harapannya penolong kita cuma Tuhan. Boleh lihat tangan-tangan saudara? Boleh dengan sorak-sorai dari tempat ini. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri bapak ibu saudara. Haleluya. Sama-sama katakan, janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Sama-sama angkat tangan. Ku percaya, ku percaya. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Amin. Perlindunganku. Berapa di antara saudara berkata, Tuhan ampuni aku, kadang aku lupa aku masih bangga sama Yesus atau enggak. Karena terlalu banyak mungkin masalah, kesulitan yang membuat kita kadang-kadang perhatian kita teralihkan. Kita melihat kesulitan, kita melihat penderitaan, kita melihat jalan tertutup, sampai kita lupa bangga dengan Tuhan. Alkitab mencatat, Dia berjalan bersama dengan Anda dan saya every day. Dia jalan. Bahkan ketika tanpa engkau sadar, Dia tetap sedang menepuk pundak Anda mungkin dan berkata, don't worry, don't be afraid, I am here. Jika itu doa saudara, boleh taruh tangan kita di dada. You can feel His love. Mulai hari ini pulang, dan engkau akan menjadi pribadi yang selalu membanggakan Yesus.
Dalam keadaan apapun engkau akan tetap berkata, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Kita suka bilang kepada teman yang dia sukses, I'm proud of you. Dan jarang kita bilang, aku bangga dengan engkau Tuhan. Aku bangga punya Yesus. Aku gak punya banyak, aku gak punya banyak hal yang lain. Bahkan aku gak punya sesuatu yang Tuhan selalu kasih, tapi memiliki Yesus. Satu kebanggaan yang tidak ada duanya. Dan kalau aku bangga, aku akan banggakan engkau kepada banyak orang. Kepada teman-teman, aku akan selalu cerita tentang engkau. Aku akan share about you. Kami taruh tangan kami di dada. Biar firman yang sederhana ini masuk ke dalam hati kami. Mulai hari ini, buat kami tahu kami punya Tuhan. Kami tidak akan takut. Buat kami tahu bahwa kami sangat bangga punya Tuhan. Kami sangat berterima kasih punya Yesus. Dan tidak ada duanya engkau, tidak ada bandingannya. Meteraikan setiap firman Allah, dan kami tahu di tempat ini kuasa Allah sedang bekerja, masih bekerja. Mujizat sudah terjadi, kuasa